Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela Marawa dengan NIM 13142037 kelas 2B Manajemen Pendidikan. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi kompensasi atau penggajian dan remunerasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah istilah yang menggambarkan suatu bentuk ganti rugi, sama halnya ketika diaplikasikan di dalam organisasi. Kerja keras para anggota akan diganti dengan imbalan. Kompensasi sama pentingnya baik bagi anggota dan organisasi itu sendiri. Bagi karyawan, kompensasi adalah sarana yang diberikan atas hasil kerja keras mereka dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Sedangkan bagi organisasi, kompensasi memiliki titik tujuan tertentu yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Kemudian jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah yang terdiri dari imbalan yang diterima secara langsung, rutin atau periodik oleh pekerja atau karyawan. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Diberikan pada karyawan dalam rangka menciptakan kondisi kerja yang menyenangkan dan memberikan kepuasan pada karyawan sehingga diharapkan karyawan merasa nyaman bekerja dalam perusahaan. Kemudian tujuan kompensasi. Yang pertama, ikatan kerjasama. Kedua, kepuasan kerja. Ketiga, memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Keempat, motivasi. Kelima, stabilitas karyawan. Keenam, disiplin. Ketujuh, mempertahankan karyawan. Kedelapan, penghargaan. 9, keadilan. 10, pemenuhan peraturan legal. 11, pemenuhan kebutuhan. Dan ke-12, citra perusahaan. Kemudian asas kompensasi. Yang pertama, asas adil. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerjasama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilisasi karyawan akan lebih baik. Yang kedua, asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif. Kemudian faktor ketidakpuasan atas kompensasi. Yang pertama, jumlah yang diterima dan jumlah yang diharapkan. Kedua, perbandingan dengan apa yang diterima oleh tenaga kerja lain. Ketiga, pandangan yang keliru atas kompensasi yang diterima tenaga kerja lain. Serta yang keempat, besarnya kompensasi intrinsik dan ekstrinsik yang diterimanya untuk pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kemudian pengertian remunerasi. Remunerasi yang artinya harfiahnya adalah payment atau penggajian, bisa juga uang ataupun substitusi dari uang yang ditetapkan dengan peraturan tertentu sebagai imbal balik suatu pekerjaan dan bersifat rutin, tidak termasuk lembur dan honor. Hal ini dilaksanakan guna mendorong sumber daya manusia yang berkualitas dan memelihara sumber daya manusia yang produktif. Kemudian tujuan remunerasi. Yang pertama, mendorong sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, memelihara sumber daya manusia yang produktif. Yang ketiga, sistem remunerasi dapat menciptakan persaingan yang positif antar karyawan. Yang keempat, memaksimumkan keuntungan atau memperoleh laba sebesar-besarnya bagi perusahaan dengan memanfaatkan biaya seefisien mungkin. Dan yang kelima, menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih. Kemudian landasan hukum. Remunerasi telah memiliki landasan hukum untuk diterapkan. Landasan hukum kebijakan remunerasi antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang tahun 2005 sampai 2025. Yang keempat, Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian konsep remunerasi. Melakukan remunerasi tidak hanya memperkirakan besarannya, namun terdapat perhitungan yang perlu dilakukan. Yang pertama, distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya, hingga barang atau jasa tersebut sampai pada konsumen. Dan yang terakhir, indexing. Indexing adalah teknik untuk menentukan besaran skor individu karyawan sesuai dengan beban kerjanya. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.